Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irsad Syaukani akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah pemrograman web. Di sini pertama-tama kita ada sintaks di bagian header dan navigasi, mendefinisikan header situs web, dan di dalam header terdapat elemen nav yang di dalamnya terdapat logo situs web dengan teks Irsad. Di dalam elemen div kelas logo dan H1 Irsad. Di situ menentukan untuk pembentukan logo dari web tersebut. Setelah itu ada tombol menu toggle dengan elemen div kelas menu toggle. Tombol ini kemungkinan menggunakan CSS yang direferensikan dalam tag link untuk membuat icon menu hamburger yang dapat memperluas atau menutup menu navigasi saat diklik. Setelah itu ada daftar menu yang tidak berurutan dengan kelas menu dan ID menu yang berisi item-item menu. Setiap item menu memiliki tag jangkar dengan teks dan tautan ke bagian tertentu dari halaman web yang diidentifikasi. Setelah itu ada section ID untuk portofolio. Ini mendefinisikan sebuah elemen section dengan ID portofolio. Elemen ini digunakan untuk mengelompokkan konten tematik dalam dokumen HTML. Memberi ID portofolio memudahkan kita untuk menata style atau perilaku khusus pada code menggunakan CSS nantinya. Setelah itu ada H2 portofolio. Ini kita membuat heading level 2 dengan teks portofolio untuk menjadi judul atau bagian dari portofolio. Dan ada div class carousel. Ini membuat elemen div dengan kelas carousel. Menata style dengan bagian ini agar terlihat seperti carousel atau konten yang berputar secara otomatis. Perlu kita ingat bahwa kode ini tidak menyertakan style untuk membuat efek carousel, tetapi menggunakan elemen div carousel atau class carousel. Kode ini menggunakan beberapa file eksternal seperti CSSTA itu file CSS, JSTA itu file JavaScript, dan PHP untuk file PHP yang belum ditampilkan. File-file tersebut memungkinkan berisi style CSS untuk mengaturkan tampilan website, JavaScript untuk validasi formulir, dan script PHP untuk data-data formulir yang dikirimkan. Di sini kita bisa lihat file CSS yang terdiri dari body, header logo, header menu toggle, dan ini outputnya. Setelah itu ada form di bagian kanan section ID, ada contact form untuk PHP. Di sini ada nama, teks, email, message, dan submit. Section kontak atau kontak, bagian ini diawali dengan section ID sama dengan kontak yang mendefinisikan sebuah elemen atau section dengan ID kontak. Elemen atau section digunakan untuk mengelompokkan konten tematik. Memberi ID kontak memudahkan kita sebagai developer untuk mengelompokkan konten tematik, khususnya pada bagian formulir yang menggunakan CSS. Formulir kontak, inti dari bagian ini adalah elemen form yang digunakan untuk membuat formulir. Atribut action php.php menetapkan bahwa ketika formulir dikirimkan, data akan dikirimkan ke file phpta.php pada server. Perlu diingat bahwa kode ini memproses data formulir di server. Mungkin terdapat pada file phpta.php terpisah. Atribut method sama dengan post menetapkan metode pengiriman data formulir yaitu dengan metode post. Atribut unsubmit sama dengan return validasi form menjalankan fungsi JavaScript bernama validasi form sebelum formulir dikirimkan. Fungsi validasi form kemungkinan terdapat pada file JSTA atau JavaScript terpisah. Kode JavaScript tidak ditampilkan di sini, melainkan di file terpisah. Fungsi ini memungkinkan digunakan untuk memvalidasi formulir. Misalnya, user mengunjungi website ini dan mengisi form pengisian, maka fungsi dari JavaScript adalah memvalidasi form tersebut. Sekarang kita masuk ke menu PHP. Di menu PHP ini bekerja sama dengan formulir kontak HTML untuk memungkinkan pengunjung website Anda mengirimkan pesan. Kode ini mengambil data formulir, membuat konten email, mencoba mengirimkan email ke alamat yang Anda tentukan, dan terakhir kode ini menampilkan pesan konfirmasi
atau pesan kesalahan tergantung pada keberhasilan pengiriman email. Dan di sini kita ke JavaScript, ada sedikit catatan, kode yang diberikan masih memerlukan penyelesaian dan penyesuaian seperti mengganti placeholder image dengan gambar asli, menambahkan konten sebenarnya untuk halaman blog karena saya masih mahasiswa dan belum memiliki skill yang lebih untuk membuat blog, memastikan konfigurasi email yang benar pada kode PHP, menyesuaikan desain style website dengan CSS, dan kode ini hanya memberikan contoh dasar dan mungkin memerlukan modifikasi untuk memenuhi kebutuhan website saya. Kesimpulannya, kode HTML, CSS, dan JavaScript yang dijelaskan di atas membangun sebuah website fungsional dengan beberapa fitur dasar. Kita dapat mengembangkannya lebih lanjut dengan menambahkan konten, desain, dan fungsionalitas sesuai kebutuhan saya. Ini output dari PHP-nya dan terima kasih. Saya Muhammad Irsa Syokani, mohon undur diri apabila ada salah kata. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.